Hari ini jalan-jalan ke Orchid Forest Cikole Lembang yuk. Ada banyak spot foto dan fasilitas seru loh di sini. Dengan harga tiket 40.000 buat explore Orchid Forest Cikole, sungguh worth to buy banget bukan? Orchid House menjadi ikon di destinasi ini. Kami disambut dengan sangat amat baik untuk mengeksplor destinasi di tempat ini dengan beberapa informasi yang di-share. Ini menjadi suatu pengalaman yang akan kami kenang sepanjang masa. Halo, selamat siang. Saya Bris Gloria dari Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya lagi berada di Orchid Forest Cikole. Dan di tengah ini sebenarnya Saya Farid. Oke. Kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pengelolaan Orchid Forest? Boleh? Ya. Orchid Forest Cikole sama lahan milik perhutani, Mbak, dan KPH Bandung Utara sejak 2017 hingga sekarang. Sistemnya kita self-voting. Oh, alright. Jadi udah lumayan lama ya, guys. Dari 2017. Iya. Yang pertanyaan kedua, bagaimana awal mula Orchid Forest dibangun? Awal mula Orchid Forest dibangun itu mengingat kebetulan ibu saya pun pengen ibaratkan mengelola hutan itu menjadi tempat wisata yang edutourism dengan konsepnya alam juga, terus di balik konsep alam pun memperkenalkan juga untuk yang mungkin kalangan anak muda ataupun misalkan wisatawan bahwa wisata alam tuh kita harus jaga ibaratkan kayak gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana keterlibatan masyarakat di tempat ini? Nah, aktif banget, Mbak. Kebetulan SDM yang bekerja di lokasi kita pun kurang lebih 90% warga pribumi, dan peran lembaga juga kita libatkan juga seperti LMDH. Jadi LMDH itu singkatan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Oh, alright, guys. Dengan berbagai penghargaan yang diraih dari destinasi wisata ini, membuat kami tidak ragu untuk memilih destinasi wisata Orchid Forest sebagai sarana penelitian dan pembelajaran untuk menggali lebih dalam lagi apa arti dari sebuah pariwisata. Sekarang saya Isabel William akan melanjutkan pertanyaannya. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, apa saja sih kendala yang biasanya wisatawan alami saat mengunjungi Orchid Forest? Ya, mengingat kebetulan lokasi kita tuh kurang lebih 90% outdoor, ya lebih ke cuaca sih, Mbak. Cuaca yang memang itu nggak bisa kita hindari lah ibaratkan, karena wisata kita memang konsepnya outdoor. Oh iya, jadi sering hujan ya, Pak. Ya betul, apalagi akhir tahun. Iya. Oke, selanjutnya, apa sih dampak negatif yang memicu kerusakan alam yang diakibatkan oleh padatnya pengunjung wisatawan? Kebetulan sih nggak ada, paling lebih ke hal kecilnya sampah aja sih, Mbak. Kadang ya mungkin nggak semuanya pengunjung tertib dalam membuang sampah, hanya paling yang jenis sampah gitu, Sampah aja ya. buang sampah sembarangan. Selanjutnya, apakah pernah memberikan pembatasan tertentu terhadap pengunjung yang berkunjung ke Orchid Forest untuk melindungi tempat wisata tersebut? Itu sih, Mbak, lebih ke ya kita juga ada peraturan-peraturan bila mana misalkan kita kan memfasilitasi kegiatan seperti family gathering, perusahaan employee gathering kayak gitu, untuk menjaga kawasan area untuk gatheringnya tuh seperti misalkan mau pasang banner tuh nggak boleh paku pohon, jadi kalau bisa ditaliin ke pohon aja. Jadi hanya peraturan-peraturan yang memang benar-benar harus melindungi properti dan ibaratkan alam yang kita kelola ibaratnya. Kalau kayak boleh tahu kalau pas weekday atau weekend gitu ada pembatasan maksimal pengunjung gitu ada nggak, Pak? Untuk batasan maksimal pengunjung ada sih, Mbak. Ada ya? Ada. Oke, selanjutnya itu ada nggak aturan-aturan yang perlu diikuti oleh pengunjung Orchid Forest demi kelestarian nanti? Betul. Yang paling sensitif tuh lebih ke ibaratkan jangan membawa seperti yang bahan bakar kayak gitu, Mbak. Bahan yang ibaratkan api kayak gitulah, memicu api
terus ya yang merusak juga alam sekitar kita kayak gitu ya. Orchid Forest memiliki salah satu kafe yang menarik dan digemari banyak orang dengan desain yang berbeda dari kafe yang lain, yaitu Pine Kitchen. Kebayang gak sih kamu bisa chill bareng teman atau keluarga di tengah kabut yang dingin dan menyegarkan? Di sana kita bisa merasakan suasana yang adem, tenang, karena kenaturalan dari alam tersebut. Saya Michelle, kalau saya boleh tahu nih, pada bulan apa biasanya para pengunjung kebanyakan datang ke Orchid Forest ini dan pada hari apa dan pada waktu berapa? Kalau untuk pengunjung sih rata-rata lebih ke akhir tahunnya yang high seasonnya tuh dari Desember sampai Januari, dan untuk hari libur raya juga, terus untuk jamnya sih pagi hingga sore sih Mbak. Apakah menurut Bapak Orchid Forest dapat menjadi salah satu tempat pariwisata berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi-generasi ke depan? Insya Allah kita optimis karena mengingat barusan yang saya juga sedikit sampaikan, kita ya optimis untuk mengikuti tren zaman tahun ke tahun sih Mbak. Apa visi misi untuk tempat ini untuk membuat tempat ini menjadi lebih baik untuk ke depan? Visi misi kita tetap menjaga kelestarian alam Mbak, dan mungkin seperti ibaratkan dan tetap menjaga atau mengikuti tren-tren di tahun ke tahun sih Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Nah, jadi di Orchid Forest ini juga ada souvenir shop gitu loh guys. Ayo kita lihat bareng. Bukan hanya itu guys, tapi di sini terdapat juga berbagai pahatan-pahatan yang dibuat dengan tangan sendiri. Terus di sini ada gantungan kunci dengan berbagai macam bentuk, ada yang huruf, terus ada yang ini. Bukan hanya itu, di sini juga ada tas, sweater, sama tas untuk cowok dan juga ada shirt. Bukan hanya di sana, di sini juga ada tas-tas yang lainnya dari berbagai macam tipe, bisa untuk anak-anak maupun remaja, wanita dan laki-laki. Ini juga ada jual topi buat musim panas guys, biar mukanya nggak kena sinar UVA ya. Terus di sini juga ada bang, wah ini sangat menarik sih guys. Ini sangat menarik karena ini dirajut pakai tangan sendiri. Menurut Bapak, apa yang membedakan Orchid Forest ini dengan tempat wisata hutan lainnya? Nah, untuk membedakannya, kita tuh wisata yang nggak ke anak-anakan, ibaratnya memang benar-benar konsepnya tuh ekoturism. Terus walaupun memang si temanya hutan, tapi kita juga membuat si modernnya tuh ada Mbak. Jadi di tempat kita tuh ada juga seperti spot-spot yang mengikuti tren di tahun ke tahunnya Mbak. Jadi mengikuti zaman ya Pak? Betul Mbak. Yang selanjutnya, apa ada cerita mitos gitu di tempat ini? Kebetulan nggak ada Mbak di kita. Nggak ada mitos-mitos apapun. Di Orchid Forest ini juga menyediakan mobil shuttle. Mobil shuttle ini digunakan untuk pengunjung yang sudah lansia atau capek jalan atau juga dapat berkeliling dengan kendaraan ini. Nah, jadi di Orchid Forest ini juga tersedia berbagai macam tempat makan dan juga tempat minum. Jadi bagi pengunjung Orchid Forest ini nggak perlu khawatir atau takut kalau lagi haus atau lapar karena ada cafe juga di sini. Di sini ada Golden Pine seperti cafe begitu, dan dia ada menjual tea, coffee dan pastry seperti makanan ringan. Dan di sini sangat estetik loh. Selain terkenal dengan area teras Pavio yang pernah menjadi lokasi festival musik internasional hutan terbesar, bahkan saat weekend kita bisa menikmati live music di teras ini.
Sekarang kami sedang dalam perjalanan menuju salah satu tempat terpopuler di Orchid Forest, yaitu Orchid House. Selama perjalanan, mata kami dimanjakan oleh bunga serta tumbuhan yang indah, tak lupa dengan aroma alam di tengah hujan. Jadi sekarang kita ingin memasuki rumah anggrek di mana di dalamnya ada berbagai jenis bunga anggrek. Yuk kita masuk. Selain kafe-kafe tadi, terdapat juga food court yang memiliki banyak variasi makanan dan minuman. Contohnya ada chicken rice bowl, ada dapur ibu, ayam penyet, dan soto Bogor. Untuk kalian yang datang bersama anak-anak, tidak usah khawatir karena di Orchid Forest juga terdapat tempat penitipan anak berbentuk tempat main seperti ini. Mereka pun berjatuhan menyambut merayakan. Baik, sekian dari kami, mahasiswi dari Universitas Bintang 8. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kita. Semoga kedepannya Orchid Forest lebih baik. Thank you. Yuk datang ke Orchid Forest.